Di sebuah desa kecil, ada sebuah warung soto yang dikenal enak dan ramai pembeli. Pemiliknya, Pak Hasan, adalah orang yang sederhana. Setiap hari, ia bekerja keras memastikan warungnya buka dari pagi hingga malam. Tapi anehnya, dalam beberapa minggu terakhir penghasilannya melonjak tajam. Tidak ada yang tahu dari mana asal uang tersebut, bahkan Pak Hasan sendiri tidak terlalu paham. Suatu malam, setelah warung tutup dan semua pelanggan pulang, Pak Hasan menyisihkan waktu untuk menghitung penghasilannya. Ia merasa heran sebab jumlah uang di dalam kotak penyimpanan jauh lebih banyak dari yang biasanya ia dapatkan. Mulanya ia merasa bersyukur, tapi lama-lama timbul rasa curiga. Keesokan harinya, ia menceritakan hal ini kepada sahabatnya, Pak Madi, yang terkenal punya ilmu kebatinan. Mendengar cerita Pak Hasan, wajah Pak Madi berubah serius. "Kamu yakin nggak ada yang aneh di warungmu?" tanyanya dengan suara berbisik. Pak Hasan menggeleng, namun dalam hati ia mulai merasa resah. Pak Madi lalu menyarankan agar Pak Hasan menjaga warungnya hingga tengah malam untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Meski takut, Pak Hasan setuju. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, Pak Hasan duduk di dalam warungnya yang gelap. Ia menunggu dalam diam, berharap bisa melihat sesuatu. Dan benar saja, tak lama kemudian ia melihat beberapa sosok kecil masuk ke dalam warung. Begitu pandangannya menyesuaikan dengan gelap, ia terkejut melihat makhluk-makhluk itu adalah monyet kecil. Namun wajahnya mirip manusia. Para monyet itu bergerak cepat, membuka laci uang dan mulai menggandakan lembaran demi lembaran uang kertas. Sambil berbisik-bisik, mereka bekerja dengan rapi. Tapi anehnya, setiap uang yang mereka gandakan tampak berwarna sedikit lebih pudar. Pak Hasan tercekat, namun ia tak bisa bergerak karena takut. Salah satu monyet menyadari keberadaannya dan berbalik, menatap langsung ke arah Pak Hasan dengan tatapan tajam. "Kau melihat kami, Pak Tua?" Suara monyet itu serak dan terdengar menyeramkan. Pak Hasan hanya bisa mengangguk pelan, tubuhnya gemetar ketakutan. Monyet itu mendekatinya, mengulurkan tangan seolah mengajaknya berjabat tangan. "Ambil uang ini dan biarkan kami bekerja, atau kami ambil nyawamu sebagai bayaran," katanya dengan suara dingin. Dengan tubuh yang menggigil, Pak Hasan mengangguk lagi, setuju tanpa berkata apa-apa. Monyet-monyet itu kemudian melanjutkan pekerjaan mereka, menggandakan uang dengan cepat. Setelah selesai, mereka menghilang begitu saja, seolah ditelan kegelapan malam. Sejak malam itu, Pak Hasan tidak pernah lagi menghitung uangnya dengan teliti. Ia takut apa yang dilihatnya akan kembali terulang. Warung sotonya tetap ramai, tapi ia tahu ada yang janggal di balik semua itu. Terus terang, Pak Hasan merasa seperti sudah menjual jiwanya pada makhluk-makhluk gaib yang mengincar kehidupannya. Dan kini, setiap kali ia mendengar suara monyet, meski dari kejauhan, ia langsung teringat malam mengerikan itu. Malam ketika ia menyadari bahwa uang gaib yang menggandakan kekayaannya memiliki harga yang jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Semakin hari, perasaan Pak Hasan makin berat. Setiap kali ia membuka laci uang di pagi hari, jantungnya selalu berdegup kencang, takut kalau ia menemukan hal-hal aneh. Benar saja, kadang uang itu tampak lebih kusut atau warnanya agak pudar dibandingkan uang biasanya. Pak Hasan mulai dihantui ketakutan, tapi ia juga tak tahu harus berbuat apa. Suatu malam saat warungnya sudah tutup, Pak Hasan memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Madi, sahabatnya. Ia menceritakan kejadian yang dilihatnya tentang para monyet gaib yang menggandakan uang di laci warungnya. Wajah Pak Madi tampak pucat mendengar cerita itu. "Kau tahu, Has, biasanya mereka tidak akan berurusan dengan manusia sembarangan. Mereka hanya akan mendatangi orang yang secara tidak sadar sudah membuka jalan bagi mereka," kata Pak Madi sambil menatap Pak Hasan dalam-dalam. "Apa kamu pernah melakukan sesuatu yang mungkin tidak kamu sadari?" Pak Hasan terdiam, mengingat-ingat, tapi tidak ada hal yang aneh dalam ingatannya. Namun, Pak Madi menggeleng pelan. "Ada satu cara untuk memastikan, Has. Tapi ini tidak mudah, dan kamu mungkin tidak akan suka dengan apa yang akan kita temukan." Malam itu juga, Pak Madi membawa Pak Hasan ke warungnya dan menyiapkan sesajen serta dupa. Pak Madi mulai membaca doa, memanggil kekuatan alam gaib untuk menunjukkan kebenaran. Udara di dalam warung berubah dingin, lampu yang semula redup tiba-tiba berkedip-kedip. Lalu terdengar suara gemerisik di pojok ruangan. Dari bayang-bayang muncul sosok para monyet gaib yang kemarin dilihat Pak Hasan. Mereka berdiri berjajar menatap Pak Hasan dan Pak Madi dengan tatapan dingin. Salah satu monyet itu maju ke depan dan wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan, seolah mengancam. "Kalian telah melanggar perjanjian.
kata sosok monyet itu dengan suara menggelegar. Pak Hasan sudah mengambil kekayaan kami dan kami telah memberinya sebagai bayaran. Dia tidak boleh menarik diri sekarang. Pak Hasan menggigil ketakutan. Aku tidak pernah menginginkan ini. Aku hanya bekerja keras di warungku. Aku tidak pernah meminta bantuan kalian. Namun para monyet itu tertawa sinis. Bantuan ini tidak pernah datang tanpa permintaan. Entah kau sadar atau tidak, kau sudah memanggil kami saat hatimu dipenuhi keinginan besar untuk kaya dalam waktu singkat. Kami mendengar panggilan itu. Pak Madi mencoba menenangkan situasi. Kami ingin menghentikan ini. Kembalikan semua yang kau ambil dari Pak Hasan dan biarkan ia hidup damai tanpa gangguan kalian. Para monyet itu kembali tertawa, kali ini dengan suara yang bergema di seluruh warung. Tidak semudah itu. Jika Pak Hasan ingin lepas, ia harus menebus perjanjiannya, nyawanya atau orang yang ia cintai. Mendengar hal itu, Pak Hasan hampir pingsan. Dia terjebak dalam situasi yang bahkan ia tidak mengerti bagaimana bisa dimulai. Pak Madi dengan tenang memandang para monyet itu dan berkata, "Baiklah, kami akan menyiapkan tebusannya, tapi beri kami waktu." Para monyet itu mengangguk pelan, menghilang perlahan dari warung dengan satu pesan terakhir. "Jangan berani mencoba menghentikan kami. Jika kalian tidak menepati janji, kami akan mengambil semuanya." Setelah kejadian malam itu, Pak Hasan tidak lagi merasa lega. Setiap malam ia bermimpi buruk tentang sosok monyet-monyet menyeramkan yang menuntut jiwanya. Meski begitu, ia berusaha bekerja dengan tekun, kali ini tanpa berharap lebih. Pak Madi pun berusaha mencari cara lain untuk memutus kutukan ini, berusaha membebaskan sahabatnya tanpa menimbulkan korban. Namun tak ada yang tahu apakah waktu mereka masih cukup panjang atau tidak. Karena di dalam warung itu, uang gaib terus bertambah, seolah menjadi pengingat bahwa sesuatu yang lebih gelap menunggu mereka. Pak Hasan mulai merasakan beban berat yang terus menghantui setiap kali ia membuka warung sotonya. Pelanggan tetap datang silih berganti, dan uangnya memang terus bertambah. Namun, uang itu terasa dingin di tangannya, seperti ada sesuatu yang menyeramkan menempel pada setiap lembarannya. Suatu malam, mimpi buruk menghampirinya lagi. Dalam mimpinya, ia melihat para monyet gaib itu berkeliaran di sekitar warungnya, tertawa dan berbisik-bisik seolah mengejek. Wajah mereka tampak lebih menyeramkan, dengan mata merah menyala dan taring yang mencuat. Mereka mengulurkan tangan seakan menuntut sesuatu darinya, nyawanya atau seseorang yang ia cintai. Pak Hasan terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia tahu waktunya hampir habis. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk bicara lagi dengan Pak Madi, berharap ada jalan keluar yang bisa ditempuh tanpa harus mengorbankan siapapun. Pak Madi yang juga merasa putus asa, akhirnya berusaha meminta bantuan dari seorang dukun tua di desa sebelah. Dukun itu terkenal bisa menghadapi makhluk-makhluk gaib, meski bayarannya tidak murah. Setelah mendengar cerita dari Pak Hasan, dukun tua itu mengangguk pelan. "Makhluk yang kau hadapi adalah makhluk gaib penjaga kekayaan. Mereka biasa dipelihara oleh orang yang punya ilmu tinggi, tapi kalau sampai mereka datang sendiri, artinya ada panggilan dari dalam hatimu yang mengundang mereka." Pak Hasan merasa sedih mendengar penjelasan itu. Ia memang pernah, walau hanya sejenak, berpikir ingin kaya tanpa harus kerja keras. Rupanya keinginan kecil itu yang tanpa sadar telah menarik para monyet gaib untuk datang. Dukun tua itu pun berkata, hanya ada satu cara untuk menghentikan ini, yaitu dengan memberikan persembahan besar. Tapi persembahan ini tak bisa sembarangan, harus ada darah sebagai gantinya. Pak Hasan tertegun. "Darah? Maksudnya, aku harus mengorbankan seseorang?" Dukun itu mengangguk. "Bukan seseorang. Kau bisa memberi persembahan dari darah hewan, tetapi hewan itu harus yang disukai para monyet gaib. Biasanya, kambing hitam atau ayam cemani. Persembahan harus dilakukan di tempat di mana mereka pertama kali muncul, yaitu di dalam warungmu." Dengan hati berat, Pak Hasan menyetujui saran dukun itu. Ia membeli seekor kambing hitam dan menyiapkannya sebagai persembahan. Malam itu, bersama Pak Madi dan sang dukun, mereka memulai ritual di dalam warung soto. Suasana malam terasa mencekam. Dupa yang dibakar menghasilkan asap tebal yang menyelimuti ruangan, membuat segala sesuatunya tampak kabur dan suram. Saat prosesi berlangsung, terdengar suara gemerisik di pojok warung. Dari kegelapan, para monyet gaib itu muncul satu persatu. Mereka mendekati persembahan dengan tatapan lapar. Tangan-tangan kecil mereka terulur dan mencakar-cakar udara seolah siap menerkam.
Dukun tua itu memimpin ritual, memohon kepada makhluk gaib untuk menerima persembahan itu dan melepaskan ikatan mereka dari Pak Hasan. Para monyet gaib itu berdiri melingkar di sekitar kambing hitam tersebut. Salah satu monyet yang tampak sebagai pemimpin maju dan menatap Pak Hasan dengan tatapan tajam. "Persembahan ini cukup untuk sementara," katanya dengan suara menggelegar. "Namun, ingat Pak Hasan, jika kau sekali lagi menyimpan keinginan serupa, kami akan kembali. Dan saat itu, kami tidak akan menerima hewan sebagai pengganti nyawamu." Setelah mengatakan itu, para monyet gaib menghilang bersama asap dupa yang perlahan memudar. Hanya tersisa keheningan dan perasaan lega di dalam hati Pak Hasan. Dukun tua dan Pak Madi menyuruhnya untuk segera membuang uang-uang pudar yang pernah ia dapatkan dari hasil gaib itu agar kutukan benar-benar hilang dari hidupnya. Esok paginya, Pak Hasan mengumpulkan semua uang yang tampak pudar dan pergi ke sungai untuk membuangnya satu persatu. Meskipun berat, ia rela melepaskan harta gaib itu demi mendapatkan kembali hidupnya yang tenang. Setelah kejadian itu, hidup Pak Hasan kembali normal. Warung sotonya tetap ramai, tapi tidak pernah lagi ada uang berlipat ganda secara misterius. Dan setiap kali ada seseorang yang datang ke warungnya, mengingatkan untuk cepat kaya, Pak Hasan hanya tersenyum pahit dan menjawab, "Lebih baik sedikit asal tenang daripada kaya tapi hidupku terancam oleh makhluk gaib." Meski begitu, setiap kali ia menutup warung di malam hari, kadang ia masih merasa ada mata-mata kecil yang memperhatikannya dari sudut-sudut gelap warung. Tanda bahwa para monyet gaib itu mungkin saja masih mengawasinya, menunggu kesempatan kecil untuk datang kembali.